Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya Jokowi pun bersikap secara tegas. Tolak bahas RUU HIP, sudah jelas PKI dilarang di negara kita. Presiden Jokowi akhirnya bersikap tegas menyikapi pro kontra rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Jokowi tidak mengirimkan surat presiden atau surpres yang merupakan tanda persetujuan pembahasan RUU HIP kepada DPR. Selain itu, pemerintah juga tidak akan ikut campur terhadap RUU inisiatif DPR tersebut. Hal itu ditegaskan Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Jumat 19 Juni. Ini, RUU HIP 100% adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Tegas Jokowi seperti dikutip dari setkap.go.id. Jokowi pun mengaku belum mengetahui isi RUU HIP, namun dia mengatakan pemerintah selalu memperhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres untuk pembahasan RUU tersebut. Ini sudah kita putuskan pada 3 hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu. Jadi daftar isian masalah juga belum kita siapkan karena memang kita perlu. Jadi daftar isian masalah juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan kemana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR. Begitu kata Jokowi. Jokowi juga menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga sudah jelas diatur di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 serta Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu. Tegas Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan Jokowi menerima para purnawirawan TNI Polri dan Legiun Veteran Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor untuk bertukar pendapat. Tadi Presiden menerima purnawirawan TNI Polri dan pimpinan Legiun Veteran Indonesia untuk bertukar pendapat, menerima aspirasi dan masukan tentang masalah-masalah kebangsaan kita. Begitu ujar Mahfud selepas pertemuan. Mahfud pun juga menjelaskan dari sekian banyak hal yang dibicarakan, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat. Tadi didiskusikan dengan Bapak Presiden, Legiun Veteran dan Purnawirawan TNI itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret, tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir, bahwa Pancasila adalah ideologi yang sudah final. Payung hukum terhadap hal tersebut, Mahfud juga melanjutkan sangat kuat. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya sependapat. Pancasila adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus. Para purnawirawan TNI dan Polri serta Legiun Veteran yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Saiful Sulun, Wakil Ketua Umum LVRI Bantu Hadirjo, Sekretaris Jenderal LVRI FX Suyitno, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara Joko Suyanto, dan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Soekarno. Selain itu hadir pula Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kiki Syahnagri, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Tony Hartono, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Bambang Darmono, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Ade Supandi, dan Ketua Persatuan Purnawirawan Polri Bambang Hendarso Danuri. Polemik RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP belum usai sekalipun pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan. Polemik itu kini beralih ke partai mana yang menjadi pengusul RUU HIP, di mana RUU ini merupakan inisiatif dari DPR. Bagi politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, siapa pengusul RUU HIP sangat penting diungkap ke publik, sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara. Mereka yang mengusulkan RUU HIP bisa dianggap melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap NKRI. Begitu terangnya kepada redaksi pada hari Kamis 18 Juni.
Dia lantas menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebuah landasan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Derajatnya adalah sebagai pembukaan hukum tertinggi di Republik ini yang tak dapat diubah. Artinya pihak-pihak yang meletakkan Pancasila di bawah RUU bisa dikategorikan sebagai kelompok yang ingin melakukan usaha pengkhianatan atau pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pembukaan UUD tidak dapat diubah, di mana di dalamnya ada sila-sila Pancasila. Jadi hanya satu kata buat mereka, ya lawan. Demikian Taufik Hidayat. Selain itu, GNPF Ulama Bogor telah menyiapkan aksi akbar jika RUU HIP dilanjutkan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dihentikan, termasuk bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi Al-Masirah Kubro atau demo besar. Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai dengan arahan ulama dengan cara yang konstitusional, kata Ketua GNPF Bogor Ustadz Iyus Hairunas pada hari Kamis 18 Juni. Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensi, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali. Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia. Begitu ujarnya. Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan. Sejak RUU HIP menjadi polemik, berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI dan Polri, para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah menyampaikan sikap. Mereka meminta agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP. Atas dasar itulah, mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP. Jelas Iyus. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU HIP. Demo besar-besaran atau aksi turun ke jalan merupakan opsi terakhir. Apabila persuasif tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi Al-Masirah Kubro, kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta. Menurutnya sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara yang damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan untuk menolak RUU HIP. Jika saja DPR memang nekat, sahkan RUU HIP, jangan salahkan umat Islam ingin kembalikan 7 kata sila pertama. Sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dikhawatirkan melukai umat Islam bila pembahasannya tetap dilanjutkan hingga pengesahan. Sebab ada sejumlah pasal dalam draft RUU yang banyak ditentang, bahkan melumpuhkan Pancasila. Seperti halnya dalam pasal 7 yang disebut akan mengerucutkan 5 sila ke konsep Ekasila dan Trisila. Ini akan melumpuhkan sila pertama. Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Kiai Haji Zaitun Rasmin di dalam acara ILC TV One Selasa malam 16 Juni. Hal lain yang disinggung juga soal tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan dicabut saja RUU itu. Wajib kalau masih mau membuat undang-undang untuk memperkuat PBIB silahkan, tapi buat RUU yang lebih baik. Ia khawatir bila RUU tersebut tetap dilanjutkan menjadi undang-undang maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khususnya. Muhammadiyah terang-terangan kalau ada pertimbangan tentang Trisila Ekasila dimasukkan karena pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan 7 kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Adapun 7 kata yang dimaksudkan adalah yang tertuang pada Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada 18 Agustus 1945, 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.